Ya, kalian pasang powernya di dinding itu, nah, diolor ya, terus ujungnya ditaruh dicantolin ke besi. Masak ini semua meja yang akan dipasang begini, ini dilepas dulu. Ujungnya itu kesandung, ininya ketarik. Ya, pernah terjadi. Pakai boleh lihat kiri kanannya, yang ada dindingnya itu ada. Saya kenalin dulu dengan yang namanya power supply ya, power supply-nya. Power supply-nya ini jenisnya apa? Apa power supply apa ini? DC atau AC? DC. Dari mana tahunya? Ada tulisannya. Ada tulisannya. Nah, boleh. Terus dari apa lagi? Ampere urus minimal. Nah, ini kan ada lambangnya ya, garis lurus ya. A lurus, B lurus ya, garis lurus ya. Ini DC. Kalau AC sinus gitu, ada bolak-balik ya, gambar sinus ini ya, AC. Ini DC. Nah, cara mengaktifkannya power supply ini kalian pasang dulu ini kabelnya, coba di sini. Listriknya. Nah, kemudian power supply ini sebelum digunakan itu kan ada tulisannya current sama voltage ya. Iya. Nah, current sama voltage-nya itu kalian putar ke kiri semua. Kan ada empat pemutarnya itu ya, switch-nya di atas itu. Itu ke kiri, putar ke kiri minimal ya. Nah, kemudian kalau kalian on off kan, yang hijau itu, yang kiri itu kalian on, dia akan berwarna merah. Ground maupun positifnya ini belum masuk ke rangkaian. Nah, pada saat setting awal itu masih merah. Nah, kalian gunakan kalian setting supaya dia bisa berfungsi dengan catatan dia warnanya berubah menjadi hijau, asal hijau saja. Dengan cara merubah current-nya. Itu kan ada current fan sama quartz ya. Nah, coba kalian putar asal dia hijau. Putar. Mamanya yang fan dulu diputar, kan dia berubah menjadi hijau ya. Nah, sekarang bandingkan dengan yang quartz. Fan-nya diminimalkan lagi, sekarang quartz-nya dimulai. Berarti kan fan-nya dirubah untuk menjadi hijau ya. Kemudian diminimalkan lagi, dia akan menjadi merah. Kemudian diganti yang quartz. Apa bedanya antar? Itu tadi Itu 10 sampai 20 juta antara. pan sak per course. Iku wis dipol. Oh iku. Tapi kalau mau diletak investasi sih. nggak apa. Apa? Iki suwi kan. Iki. Ya, bandingkan antara fan sama quartz itu pelan-pelan, muternya pelan-pelan, asal dia hijau. Dari merah ke hijau, asal dia berubah menjadi hijau warnanya. Ya, terus bandingkan. Cepet kan Cepetan course. Apa perbandingannya apa? Perbedaannya apa? Lebih cepat. Nah, berarti kalau yang fan itu dia halus ya, artinya lama tapi ya. Iya. Nah, sekarang kalian putar asal hijau, asal hijau, asal dia hijau. Walaupun kalian putar ke kanan dia pasti akan hijau. Ya, sedikit aja asal dia hijau. Sudah pasang dulu. Ini tetap Pak. Tetap yang current tetap dia asal hijau. Bandingkan kalian fan itu mulai minimal sampai maksimal, kemudian dikembalikan lagi, terus yang course-nya juga gitu minimal ke maksimal. Bandingnya apa perbedaannya? Yang volt, Pak. Ya, yang volt. Yang arus biarin. Artinya dia tetap hijau. Jangan dirubah lagi, jangan diminimalkan. Asal hijau ya. Ini voltage-nya berarti diganti setelah maksimal gitu, Pak? Voltage-nya dari kiri ke kanan, dari minimal ke maksimal. Mentok ya. Ya, yang fan. Terus kemudian bandingkan, terus dibikin minimalkan lagi, terus dibandingkan dengan yang quartz tadi. Lebih cepet. Kalau fan itu sampai Fan sampai 3 apa? 3 volt. 3 volt. Terus Kalau course itu terus sampai bisa sampai 28 8. Ya, atau maksimal bisa 30. Jangan adanya apa? Kalau fan maksimalnya Pasnya 3 sama course bisa maksimal itu yang nilainya ya. Nah, berarti kan yang fan itu yang halus ya? Iya. Stepnya pelan kan gitu. Nah, itu nanti buat komanya. Misalnya kita nanti butuh 5,1, berarti 5-nya di course-nya itu supaya dia cepat menuju ke 5, terus 0,1-nya pakai yang fan itu 0,1, 0,2. Nah, itu untuk komanya.
Ya. Nah, setting awal ini karena itu asal dia hijau, setelah itu jangan dibikin merah. Berarti dia sudah siap digunakan. Tinggal nanti pada saat praktikum kalian hanya mengubah-ubah voltage-nya. Jadi kalau mau praktik itu dibikin hijau dulu, Ah. kalau praktik yang diganti voltage. Betul, ya. Nanti setiap kalian ambil power supply, kalian nyalakan dia hijau, jangan percaya, minimalkan dulu semua. Bisa jadi arusnya tadi itu maksimal. Iya. Ya, kan ini asal hijau itu artinya asal kalian berikan arus supaya nanti dia di dalam rangkaian itu tidak terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, nanti kalau R-nya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan arus yang diberikan, nanti dia kebakar. Tapi kalian boleh mencoba. Iya, saya kan nggak nakut-nakutin nanti kalau jangan nggak praktek-praktek ya. Tapi saya memberikan keluangan tapi dengan dasar ilmu. Pertanyaan? Untuk ini Pak, izin bertanya Pak. Untuk ketika kurang itu kan ada dua nih Pak. Ketika satu, apa perbedaannya antara fine sama coarse-nya? Tuh, tadi sudah diberikan. Jadi tidak ada perbedaannya Pak ya? Ada. Untuk mengaliri arus itu supaya hijau gitu. Secara perlahan, yang fine itu secara perlahan. Kalian nanti kalau mau setting arus pertama kali, kalian mau pakai fan atau mau coarse terserah, yang penting dia hijau. Ya kan? Walaupun kalian pakai fan kan agak lama muternya, saya ketemu hijau, tapi kalau pakai coarse itu sudah dia hijau. Saya kira itu mempengaruhi terhadap perhitungannya. Asal dia hijau saja. Ya, sudah sampai di sini. Oke, jadi nanti tanda merah kalau pada saat belum ada rangkaian yang dimasukkan di sini, berarti power supply ini belum siap digunakan. Iya, benar. Nah, nanti kalau sudah dibikin hijau, kemudian matikan, baru kita ngerangkai. Artinya ini sudah siap, tinggal digunakan saja. Ya. Tapi nanti kalau pada saat ada kasus di mana power supply-nya ini sudah digunakan, dimasukkan dalam rangkaian, kemudian dia tiba-tiba dia berubah menjadi merah, ada dua kemungkinan. Pertama, arus yang kita berikan tadi itu kurang. Yang kedua, ada hubung singkat. Nah, jadi tindakan pertama apa? Pada saat dia pindah menjadi merah lagi, kalian tambah arusnya. Pelan-pelan tambah arus sampai dia berubah menjadi hijau. Tapi kalau kalian sudah tambahkan dia tidak hijau, langsung matikan. Karena ada yang hubung singkat. Hubung singkat itu berarti positif sama negatifnya hubung short. Ya. Kalau kalian biarin merah nggak bisa, dan mayung terus nggak bisa, kayak hijau terusin aja langsung bus. Biasanya gitu tuh kapasitor yang mudah meledak, ya. IC mudah rusak, resistor terbakar. Boleh dicoba. Boleh. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Nah, kemudian di sini di bawahnya voltage itu ada tanda negatif, GND atau ground sama positif. Ya, terminalnya kan itu yang dipakai. Dalam kasus ini nanti itu ada gambar rangkaian yang ada nggak kertas sama kertas orek-orek rangkaian. Nah ini kan biasanya kalau yang panjang ini kan positif ya. Kalau ini negatif, terus ini begini, misal ini dikasih R, terus kemudian mungkin dikasih sini dikasih diode, ya terus gini, ini kan begini. Nah kalau ada gini, ini positif, ini negatif, berarti itu groundnya ini ada di sini. Artinya negatif dan ground dihubungkan ada sama platnya ini. Ini kan ada platnya kan, negatif sama ground yang di bawah belakangnya itu ada plat kan, itu terhubung. Kalau ada gambar seperti ini, nanti ada gambar rangkaian yang dimana ground ini groundnya dipakai, artinya tidak nyambung dengan negatif. Kemudian negatif juga berdiri sendiri dan positif juga berdiri sendiri, maka platnya harus dilepas. Nanti itu biasanya menggunakan penggunaan dua power supply jadi satu. Artinya supaya bisa keluar plus minus yang diinginkan. Misalnya plus 5 volt, negatif 5 volt itu bisa diakalin dengan menggunakan dua power supply seperti ini. Tapi nanti groundnya ini harus dilepas, plat groundnya, supaya bisa berfungsi tiga terminal tadi itu positif, negatif dan ground. Tapi dalam semester ini saya rasa tadi itu nanti semua ini dihubungkan, negatif sama ground ini dihubungkan. Berarti nanti pastikan platnya itu terhubung sama negatif, ground sama negatif. Ya, pada saat nanti mau dinyalakan atau mau di setting, lihat dulu itunya. Biasanya dipakai sama kakak kelasmu, dilepas.
Karena memang di semester berikutnya itu harus dilepas. Karena dipergunakan 3 polaritas positif, negatif, dan ground. Ya, kalau kalian masih positif sama ground atau negatif dan ground jadi satu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Plat itu yang mana? Plat, belakangnya itu kan ada plat. Ada plat yang terhubung negatif dan ground. Itu bisa dilepas. Itu kalian putar, ground sama negatifnya bisa dilepas. Platnya. Ya. Abu-abu. Nah, ini kan ada switchnya ya, C. Itu bisa dilepas. Itu untuk ini buku monitoringnya dari power supply nomor 1. Berarti ini untuk kelompok 1. Nanti kalian karena satu kelompok adalah 3 mahasiswa, salah satu yang nulis saja. Jadi jangan 3-3-nya, tapi bergilir supaya nggak ada spesialisasi menulis buku pinjam. Ya. Nah, nanti dicari tempat yang kosong dari belakang ini. Jadi lanjutkan di sini, ditulis tanggalnya, kemudian nama peminjam salah satu peminjamnya, terus kelas berapa, ditandatanganin, kondisinya bagaimana pada saat itu kalian cek. Kondisi baik tulis baik, kalau enggak langsung informasikan ke saya. Jangan sampai jalannya praktikum kalian komplain. Pak ininya kok nggak ada, oh ini rusak. Sudah tanggung jawab. Jadi pada saat pertama kali menerima alat dicek dulu. Cek semua kondisi baik, tulisin baik. Bisa saja akhir ini kalian juga tulis bisa, kecuali nanti ada kasus bila mana itu rusak. Ya, tapi harus ditulis juga kondisinya itu di awal dan di akhir. Ya, oke seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Saya rasa enggak. Setiap alat punya buku masing-masing. Kalau ini ada volt, ada mikro, ada miliampere, ada ini berarti ada 4 alat. Ya, dengan nomor yang sama. Kalau nomor 1 semua, kalau 2 semua dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum. Nah, kalau sudah hijau matikan karena kita mau melakukan suatu rangkaian. Oke, sebelum ini dipakai, saya kenalin dengan namanya project board. Ini ada project board, ada kabel jumper. Mana kabel jumper? Ini ada yang bilang project board, ada namanya breadboard ya. Roti ya, ada papan hubung, apa ada namanya apa lagi. Nah, ini fungsinya nanti komponen-komponen itu diletakkan di sini, ya. Jadi nanti gini, caranya gini. Ini untuk ngetes kabel jumper ini. Ini hubungnya horizontal. Jadi ini sama sini sampai sini itu hubung. Sampai sini hubung. Ini hubungnya tapi ke bawah loh ya, jangan separuh. Kalau separuh bisa tidak hubung. Masukin. Jadi dilurusin dulu. Kalian bisa coba. Kan ada project board di situ. Ya. Jadi agak ya. Nah ini sama ini putus. Bentar. Nah, ini kan ada jeda ya, ada jarak jauh dibandingkan ini kecil ya. Oh, iya. Ini putus, sama sini putus. Oh. Jadi ini hubungnya ini sampai sini horizontal, ini juga sini sampai sini horizontal. Sama bawahnya putus. Sama bawahnya putus. Iya. Bawahnya sama sebelahnya misalnya sama sini. Walaupun dempet gini dia putus. Oke. Kita cek pakai multimeter. Nah, ini nanti multimeternya nomornya nomor 11 sampai 20. 11 untuk nomor 1, 12 nomor 2 dan seterusnya. 1 sampai 10 ada yang rusak, makanya tidak saya keluarkan. Ya, saya keluarkan nomor belasan untuk multimeter. Nah, kemudian kalian cek, kalian pasang yang merah ini ditaruh yang di positif. Ya, yang negatif ditaruh di sini negatif, yang hitam ditaruh di negatif. Ya. Terus kemudian ini, ya ini mesti ada kesalahan. Yang tandanya panah ini kondisi yang diharapkan atau yang diinginkan. Harusnya kondisi ini harus off, jadi muternya gini. Muternya ke kiri. Oh, kiri ke kanan boleh. Boleh. Yang penting jarumnya ini yang kita lihat. Boleh, silakan. Ini harus ke off. Harus ke off, Pak. Jadi artinya kalau setelah praktikum nanti harus di off. Kalau kita menemuin gitu juga harus segera di off karena ini kan ada baterainya. Kalau aktif baterainya bisa cepat habis. Di off ini kan off-nya. Nah, di sini ada 4 parameter ya. Ada volt DC,
volt AC, ada ohmmeter, sama apa ini? Arus ya. Berarti arusnya itu mulai mikro sampai mili, tapi DC karena garis lurus. Sampai sini ada pertanyaan? Karena? Gak masalah. Oh ya, diperhatikan lo ya. Nek perlu dicatat ya dan sebagainya. Nah, kalau untuk ngukur ini yang perlu dilihat juga kabel. Kabel ini harus dicek. Ya. Untuk ngecek kabel itu dengan menggunakan pengalih 1 ohmmeter. Ini yang diputar. Di pengalih 1. Ya. Terus kemudian ini dihubung singkat. Positif negatifnya. Nah, ini harus 0. Supaya ini 0, ini yang bisa diputar-putar, tapi ini ngelihatnya nggak boleh nyamping gini, nggak boleh nyamping ke atas, tapi harus lurus gini di hadapan kita. Baru ininya kalau belum 0 ini diputar, atau kalau kelebihan ini diputar. Ini untuk kalibrasi. Kalau kalian menggunakan pengalih 1, nanti pengalih 10 dia akan berubah. Kalian harus setting lagi. Ini khusus untuk bila kalian mau ngecek resistansi ataupun apa yang membutuhkan kepresisian. Tapi kalau ngetes kabel nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting dianya jarumnya nunjuk. Ya. Nah, gini, kabel ini dibuka. Kabel ini belum tentu baik. Ini namanya kabel jepit buaya ya. Ini ada jepitnya nih, poncongnya kayak buaya. Nah, ini dicek dulu. Cara ngeceknya begini. Ya, satu dihubungkan, satunya dihubungkan ini. Nah, ini harus jalan, harus jalan jarumnya. Asal jalan nggak apa-apa, walaupun nggak kalibrasi nggak apa-apa, karena kita hanya melihat fungsinya kabel. Kalau dia putus, pasti nggak hubung. Putar ke kiri. Oke ya. Ini untuk ngecek kabel. Tapi sama sebelahnya sini putus. Nah, sama ini juga putus. Ini sama bawah juga putus. Ya. Kalau ini vertikal, mana kabelnya? Kalau ini vertikal, hubungnya vertikal. Berarti artinya ini sama sini hubung sama bawah ini. Ini sama ini. Ya. Ini sama sini putus. Karena apa, ada ini pemutus ini. Ada jeda. Berarti ini walaupun dia vertikal tapi putus. Nah, sambungnya sama sininya juga, ya. Jadi kalau yang atas ini, kalau yang atas ini horizontal sama bawah sini. Kalau yang dua ini vertikal. Oh, vertikal. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Ya Pak sana, mau dilanjut apa masih diskusi situ? Mau tanya kalau buat rangkaian